Sudah terlihat ya di layar ya. Nah, oke. Kita lanjutkan pokok bahasan kita. Kita akan membahas 3 topik utama pada hari ini. Oke, yang pertama, kita ingin mengilustrasikan dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan conditional of expectation and variance ya. Nah, ini ada ilustrasi. Dimisalkan, jadi ekspektasi dan variance ini dia ada syaratnya ya, ada kondisionalnya gitu. Nah, seperti mungkin yang sudah dipelajari di SMA, misalkan peluang A tapi B sudah terjadi gitu ya. Nah, itu yang disebut di sini conditional of expectation and conditional of variance gitu. Jadi mereka bergantung dari nilai awal dari suatu kejadian sebelumnya. Nah, ini dimisalkan bahwa kecelakaan kerja rata-rata per minggu di suatu pabrik adalah 4. Nah, jadi kita harus menafsirkan nih mana yang variabel acak ya gitu. Nah, kita lihat baca dulu. Misalkan banyak buruh yang terluka atau cedera setiap kecelakaan merupakan variabel acak. Oke, berarti yang kita sebut variabel acak di sini X kan ya. Berarti X apa dinotasikan? X ini adalah jumlah kecelakaan ya. Banyaknya buruh yang terluka. Banyaknya buruh terluka, berarti X nih. Adalah banyaknya buruh yang terluka. Nah, selalu ya kalau variabel acak itu menggunakan huruf kapital. Tapi kalau nilainya misalkan ada berapa hari ini, misalkan 2, berarti itu disimbolkan dengan S kecil. Ya. Kemudian apalagi? Karena ada kondisional, pasti ada peristiwa yang lainnya gitu kan. Asumsikan bahwa banyaknya buruh yang terluka setiap kecelakaan saling bebas. Kayak tadi ada banyaknya buruh yang terluka. Pasti ada Y-nya kan? Apa? Y-nya di sini. Kira-kira apa? Kalau X-nya banyaknya buruh yang terluka, kok terluka sih? Terluka ya. Berarti Y-nya apa? Misalkan banyaknya kecelakaan ya di sini. Banyaknya kecelakaan kerja itu kan bisa dihitung dengan sebuah angka kan gitu. Ada hari ini ada 3 gitu. Nah, dari 3 itu berapa buruh yang misalkan terluka atau cedera? Berarti Y di sini adalah sebagai syaratnya. Ya, kenapa kita bisa tahu Y sebagai syarat atau misalkan variabel kondisionalnya? Karena X di sini ini sudah disebutkan bahwa dia adalah variabel acak gitu. Oh ya, yang tidak bisa absensi melalui pocket nanti saya panggil ya. Tadi saya mau nge-create dari tadi tidak bisa karena internetnya gagal terus. Jadi tadi ketika sudah bisa saya langsung login ke Zoom. Nanti akan saya panggil secara personal saja ya. Gitu. Oke, terima kasih. Nah, kita lanjutkan lagi. Yang Y berarti apa? Banyaknya kecelakaan. Di sini banyaknya kecelakaan. Banyaknya kecelakaan. Oke, asumsikan bahwa banyaknya buruh yang terluka di setiap kecelakaan saling bebas. Berarti X dan Y itu tidak ada irisannya ya, saling bebas. Dengan banyaknya kecelakaan yang terjadi. Berapa banyak orang yang terluka rata-rata per minggu. Berarti apa? Peluang atau ekspektasi kan? Dari apa? Banyaknya orang yang terluka. Berarti X karena kecelakaan kan? Gitu. Sehingga apa? Kalau kita dulu pernah belajar di teori peluang sederhana, peluang X setelah Y itu apa? Masih ingat? X per Y dibagi peluang X irisan Y dibagi peluang Y. Ya, tadi peluang Y irisan X. X, koma Y ya berarti dalam hal ini. Bentar. Nah, bernulis bisa. Nah, tadi ini kita belum ke rumusnya ya, jadi kita analisis dulu. Nanti sebenarnya benar kalau peluang X setelah Y itu adalah peluang irisan
X dan Y ya dibagi dengan peluang dari si Y-nya kan gitu. Karena kita ini tidak beririsan, maka peluang X dan Y kita ganti dengan fungsi kombinasi ya, join variabel antara X, Y gitu. Nah, dalam hal ini kira-kira angka dari banyaknya buruh yang terluka karena kecelakaan ada kan tadi ya? Ada berapa? Misalkan banyak buruh terluka, cedera setiap kecelakaan saling bebas dengan rata-rata 2. Nah, ini sama saja dengan peluang dari si X-nya kan, atau ekspektasi dari X berapa, rata-ratanya 2 gitu. Sedangkan yang 4 tadi apa? Berarti P dari Y ya, atau E dari Y. Nilainya berapa? Itu 4. Sehingga kalau misalkan kita diminta berapa sih peluang atau ekspektasi dari si X setelah Y. Ya. Maka jawabannya adalah kalau di dalam nilai yang apa? Oh, bukan. Continue disebut ya namanya. X F X setelah Y. Gitu. Ya, di sini kalau misalkan sininya Y berarti sini jadi Y. Gitu. Nah, nanti yang akan diubah ini ya. F peluang fungsi dari X setelah Y. Gitu. Nah, ini apa tadi? Kan fungsi ini F ini sama dengan PDF ya, probability density function kan. Berarti ini sebenarnya sama dengan peluang X setelah Y. Ya. Nah, sehingga X-nya berapa? X banyaknya buruh yang terluka. Berarti 4 dikali 2 sama dengan 8. Berapa banyak orang terluka rata-rata per minggu? Berarti ada 8 orang. Gitu. Misalkan lebih jelasnya kita lihat di ilustrasi 2 ya. Oke. Seorang narapidana terjebak dalam suatu sel penjara yang memiliki 3 pintu. Pintu pertama akan membawanya ke sebuah terowongan dan kembali ke sel dalam waktu 2 hari. Ya. Berarti dia masuk dan setelah melewati hari kan, berarti kita asumsikan apa? Y-nya adalah si hari. Berarti pertama harinya berapa nih? 2 ya. 2 hari. Kemudian pintu kedua berapa? Dan ketiga. Masing-masing 4 hari dan 1 hari. Berarti ini 4, ini 1 hari. Nah, terus apa lagi? Peluang, asumsikan bahwa sang napi selalu memilih pintu 1, 2, dan 3 dengan peluang. Berarti peluang itu P. Ya, atau E. Berarti di sini peluang Y, X-nya ini kan variabel bebasnya ya. Pintu 1, pintu 2, pintu 3 itu variabel X. Berarti ini X dengan X-nya berapa? Kita mulai dari 1. Berapa yang diekspektasikan? 0,5. Butuh waktu berapa? Butuh waktu 2 hari gitu. Ya. Kemudian peluang dia itu lewat pintu 2 ya. Itu adalah berapa? 0,3 untuk waktu 4 hari. Kemudian peluang dia itu sampai ke terowongan ya dengan X-nya di pintu 3 itu adalah 0,2. Berapa lama waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk dia agar selamat? Oke, berarti ini sama saja dengan ekspektasi dari si ekspektasi Y setelah X. Kataannya ya, berarti apa? Sigma dari Y ya F Y setelah X. Berarti ini apa Y-nya? 2 dikali 0,5. Ditambah 4 dikali 0,3. Ditambah apa? 1 dikali 1 dikali 0,2. Berapa ini? 2,4 hari. Jadi kalau rata-rata dia nyoba semuanya gitu ya, dia akan butuh waktu 2,4 hari. Nah, ini ya, jadi rata-rata kan berarti Y dikali peluangnya satunya ini kan. Enggak. Istilahnya ekspektasi itu apa? Peluang dikali banyaknya gitu kan. Misalkan peluang keluarnya angka genap di dalam dadu, berarti peluangnya berapa? 1,5.
Kalau misalkan dia dilempar 10 kali, berapa ya? Setengah dikali 10 gitu. Berarti ini kalau ekspektasi itu bisa saja dia di atas 1 ya nilainya gitu. Karena dia bukan peluang. Artinya peluang dikali berapa kali dia melewati itu atau berapa kali pelemparan kan kalau misalkan dalam koin gitu. Oke. Kemudian, nah ini kita masuk ke rumusnya. Definisi fungsi peluang bersyarat. Misalkan X dan Y itu merupakan variabel acak yang kontinu. Jika Gx ini fungsi marginal ya, dari X, dan Hy itu adalah fungsi marginal dari Y. Nah, fungsi peluang bersyarat dari Y jika diberikan X. Nah, ini tadi ya, Y fungsi peluang Y setelah X. Berarti Fx, Y dibagi Gx. Ya. Ingat ini Gx. Nah, kalau misalkan peluang bersyarat dari X jika diberikan Y terlebih dahulu, berarti Fx, Y dibagi Hy. Hy di sini adalah fungsi marginal dari Y. Ya. Nah, kalau misalkan kontinu bagaimana? Ya, jika X dan Y variabel acak terdistribusi bersama, ada Fx, Y, dan maka harapan Y yang diberikan X didefinisikan sebagai berikut. Ya, ekspektasi Y setelah X sama dengan di X tertentu itu adalah minta hingga Y Fx dy. Ya, atau dengan kata lain, di sini ekspektasi Y setelah X ya dengan X tertentu dia sama dengan Y Fy X. Ini untuk discrete, ini untuk continue. Ya. Kalau continue tambahkan integral D. Nah, terhadap apa? Lihat depannya siapa. Kalau misalkan E, di sininya X, Y, ya untuk Y tertentu, berarti apa? Minta hingga sampai ta hingga X, F, X setelah Y, integral dari dx. Kalau untuk discrete-nya, ya, min ta hingga sampai ta hingga X, maaf, sigma ya, sigma dari Y, F, Y setelah Fx setelah Y, ya, sudah. Nah, ini batasnya siapa? Batasnya Y ya, Y dari tertentu sampai tertentu. Gitu. Kok Y sih? X ya, misalnya. Ini X, ini juga X. Gitu. Oke, ini untuk definisi ekspektasi bersyarat. Maaf ya, ekspektasi itu tidak sama dengan peluang ya. Kalau ekspektasi, E itu sama dengan rataan. E sama dengan yang mu ya. Gitu. Kalau misalkan ekspektasi itu peluang dikalikan dengan berapa kali dianya gitu, berapa kali X-nya. Kemudian, nah, ini kita masuk ke teorema 1. Misalkan X dan Y adalah variabel acak yang kontinu dengan fungsi peluang bersamanya Fx, Y. Misalkan kita memiliki nilai harapan dari Y yang berhingga, dia terentang dari min ta hingga sampai ta hingga ya. Ekspektasi dari Y apa nih sudah kita bahas sebelumnya ya, bahwa E ya ekspektasi E Y setelah X, Gx, Dx atau dapat dituliskan E dari Y itu apa? EY setelah X. Berarti ekspektasi dari ekspektasi Y setelah X. Ya. Kita bisa buktikan. Ini, tadi apa? Kita mulai dari E, ekspektasi Y setelah X. Nah, kita mulai dari yang ini dulu ya, yang kompleks. Karena kan kita ingin menyederhanakan ini kan. Berarti min ta hingga sampai ta hingga apa? EY setelah X. Ini kan kita membuktikan ini ya hubungannya. Berarti apa? Y, F, Y setelah X, ya, D, DY. Oke. Ini min ta hingga sampai ta hingga, kita gantikan. Fx, Fy setelah X apa tadi? Fx, Y dibagi Gx, ya. Karena Y setelah X, berarti X, Gs yang di bawah. Di sini tetap DY.
Oke. For example, kita ingin mengubah bentuk ini ya. Gx-nya kita kalikan ke kiri. Y setelah X ya. Ini kita kalikan Y setelah X dikali dengan fungsi Gx sama dengan apa? Min tahingga sampai tahingga. Ini kenapa boleh kita kalikan? Takutnya kan sebenarnya nanti bisa diintegralkan ya. Tidak, kenapa? Karena Gx, berarti G terhadap fungsi X. Berarti kalau misalkan dia diintegralkan terhadap Y, dia akan nggak berubah gitu fungsinya, maka bisa kita kalikan. Kecuali yang di bawah GY itu nggak bisa. Jadi kita harus tulis dulu G-nya berapa, baru diselesaikan dulu sebelah kanan ya. Kalau dia fungsinya ada Y dan diintegralkannya terhadap Y. Kemudian min tahingga sampai tahingga, sisanya apa? Y, F, X, Y, dy. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Ada? Oke. Nah, kita lanjut. Kita tadi memiliki sebuah, bukan sekarang ya. Masih ingat bahwa ingat bahwa kita memiliki ini kan ekspektasi mana tadi? Bentar, ekspektasi Y setelah X, GX, DX. Min tahingga. Nah, ini belum ke sini. Kita kalikan sekarang kiri dengan kanan itu dengan DX ya. Berarti ini, berarti kalau kita belum ke sini. Nah, misalkan kita kalikan kiri dengan kanan dengan sebuah DX. Berarti ini akan menjadi E ya. Y setelah X, GX, DX. Oke. Yang sebelah kanan ini integral min tahingga sampai tahingga ya. Y F Y F, Y, DY. Ada DX ya. Gitu. Nah, ini saya kalau ada DX berarti kita bisa integralkan ya kiri dengan kanan. Ini kita integralkan sekali, ini kita integralkan 2 kali. Nah, ini berarti batasnya X ya, min tahingga sampai tahingga. Oke, boleh sebenarnya DX DY dulu atau DX DY itu terserah. Gitu. Nah, ini juga min tahingga sampai tahingga. Oke. Kemudian apa? Kita memiliki fungsi marginal kan? Ingat bahwa apa? Fungsi marginal yang HY atau GX itu ya. Oke. Fungsi HX boleh atau GX atau HY boleh. Misal ini HY. HY itu apa? Berarti min tahingga sampai tahingga F, X, Y, DX kan gitu. Dan kita memiliki ekspektasi dari X ya, itu sama dengan apa? Min tahingga sampai tahingga X, GX, X, GX, DX ya. Gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Nah, tadi kan kita sudah definisikan ya bahwa HY apa? Fx, Y, dx. Ya. Berarti ini yang saya bulatkan ini, Fx, Y, dx, itu adalah Y ya. Nah, sehingga persamaan ini akan menjadi apa? Oke, ini kan ekspektasi X apa? Min tahingga X dx kan ya. Berarti ini boleh nggak kalau misalkan saya ini ekspektasinya kita taruh luar ya. Ini ekspektasi taruh luar. Nanti tinggal min tahingga sampai tahingga ya. X-nya adalah ini. Ya nggak? Satu term kan?
Kalau misalkan saya ganti EY salah X apa di sini? Min ta hingga sampai ta hingga Y X gini kan? Enggak. Ini dikali dengan GX DX. Ya, berarti ini saya bisa misalkan apa? Ekspektasi dari Y setelah X ya diekspektasikan lagi gitu. Ya enggak? Yang dalam ini saja dengan ada integral itu kan ekspektasi. Ada ekspektasi lagi, berarti ekspektasinya 2 kali. Ekspektasi Y terhadap X berapa, kemudian diekspektasikan lagi. Ya. Oke. Sehingga yang sebelah kanan akan menjadi min ta hingga sampai ta hingga ya. HY tadi kan dari min ta hingga F X, Y dx. Berarti ini tinggal Y H Y dy. Oke. Nah, jadinya apa? Ekspektasi dari ekspektasi Y setelah X itu akan sama dengan, ada yang bisa nebak, YHYDY itu apa? Y dikali marginal Y. Apa? Y dikali. Y marginal Y. Y, bukan ini. Berarti ekspektasi Y kan? Mirip kan? Bentuk ini sama bentuk yang ini. Berarti ini kita bentuk ekspektasi dari Y. Terbukti kan bentuk ini? Jadi terbukti bahwa ekspektasi Y itu sama dengan ekspektasi Y setelah X diekspektasikan lagi. Gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, dan lanjut ya. Kalau ekspektasi X kuadrat apa? Kalau ekspektasi kan ini. Kalau ekspektasi X kuadrat apa? Min ta hingga sampai ta hingga. Terus apa? X-nya dikuadratkan dikali marginal X deh. Betul, dikalikan dengan marginal dari si X. Gitu. Oke. Kita masuk ke latihan 1. Fungsi peluang bersama dari variabel acak X dan Y adalah sebagai berikut. Ini fungsinya diskrit atau kontinu. Diskrit or kontinu. Ada yang mau menjawab di sini? Membantu saya? Apa ekspektasi X setelah Y? Ada yang mau mencoba? Oke, saya mau panggil ya kalau gitu. Dicoba dulu ya, jangan sampai tidak menjawab ya. Aisyah Tiara. Ada Aisyah Tiara? Ada, Bu. Oke. Dimulai dari mana dulu Aisyah? Untuk mendapatkan ekspektasi X setelah Y. Apa ekspektasi X setelah Y? Rumusnya apa? Ekspektasi X setelah Y. Oke. Saya bantu. Min ta hingga sampai ta hingga. Terus apa lagi? X dulu atau Y dulu? Gimana? Mana? X dulu atau Y dulu di sini? Gimana Aisyah? Dulu, Bu. Oh, Gilang. Coba mau mencoba membantu. Ini yang baru saja saya tuliskan di slide sebelumnya. Apa ekspektasi X lagi? X. Ya. Masuk suaranya X. Kemudian
X dulu, Bu. Ya, fx setelah y. Kemudian dikali dengan d. Dx. Oke. Kita sudah ada fungsi fx. X dikali Sudah ada kan? fungsi X syarat Y. Berarti ini kita jabarkan dulu ya. Min hingga sampai hingga x. Fx setelah y apa? Fx, y dibagi dengan hy. Nah, hy itu kan fungsi marginal ya. Kita cari dulu nih hy-nya. Cari hy. Apa fungsi marginal dari y ini? Integral dari batasnya pakai dx berarti dari 0 sampai y. Boleh langsung 1/2. 0 sampai 2 Nah, setengah. Boleh f. Terus fx, y dx berarti. dx. Oh, berarti bukan ini dong. 0 sampai y. Oh, Oke. Terus gimana lagi, Fatir? itu berarti 1/2 kan berarti jadi 1/2 x terus dimasukin y sama 0. Berarti jadi 1/2 y. Oke, langsung ya 1/2 y ya. Iya. Gitu. Nah, setelah ini kita bisa cari kan. Jadi ekspektasi dari x setelah y apa? Min hingga sampai hingga. Langsung aja ya. Berarti terhadap apa? Terhadap dx lagi kan ya. Karena integralnya belakangnya dx. Berarti 0 sampai y ya. Fungsinya apa? Berarti x dikali 1/2 dibagi 1/2 y. Dibagi dx 1/2 ya, y. dibagi 1/2 ya. Oke, dibagi 1/2. Berarti ini jadinya 1/2 y Bu, maksudnya. oh iya Yang 1/2 y. Ini ya. Oke. Ini saya ganti jadi 2y ya. 2y. Yang sebelah sini integralnya jadi 1/4 x kuadrat. Batasnya dari 0 sampai y. Berarti 2y sama dengan 1/4 y kuadrat dikurang 0. Berarti y kuadrat gini ya. Oke, berarti jadinya apa? Bagi ya. Berarti y kuadrat per maaf, y-nya ada 2/y kok 2y itu. Berarti y per 2 ya. Gitu. Oke, ini adalah nilai apa? Yx setelah y. Nah, nanti diambil saja misalkan y-nya kan ada rentangnya ya 0 sampai 2. Oh, kalau y-nya 2 berapa, y-nya 1 berapa, y-nya 0 berapa gitu. Jadi kan ada ini sendiri kan ekspektasi x setelah y, tapi kan ini y-nya masing-masing kan sebenarnya. Nah, y per 2. Nah, kita bisa ganti, oh ekspektasi x setelah y saat y-nya berapa dari 0, berarti 0. Ketika y-nya 1 berarti setengah. Y-nya 2 berarti 1 ekspektasinya. Gitu. Oke. Kemudian lanjut. Oke, akibat ekspektasi bersyarat juga dapat digunakan untuk dua variabel yang saling bebas secara stokastik. Artinya dia tidak saling mempengaruhi kan. Jika X dan Y merupakan variabel yang bebas secara stokastik itu random ya, maka E dari Y setelah X itu sebenarnya sama saja dengan ekspektasi Y. Ekspektasi X setelah Y sebenarnya sama dengan EX gitu. Oke, sekarang kita masuk ke varians bersyarat. Kalau tadi kan ekspektasi bersyarat ya. Sekarang varians bersyarat. Variasi bersyarat dari Y yang diberikan oleh X didefinisikan sebagai berikut. Jadi varian itu kan di sini kan berarti Y ya. Y yang diakibatkan oleh X gitu kan. Nah, varians itu apa? Ada yang masih ingat? Varians itu variansi itu ini Bu. Misalkan variansi x itu berarti rumusnya ekspektasi x ditambah mu x, habis itu hasilnya dikuadratkan. X min mu ya? Ekspektasi x kuadrat dikurangi ekspektasi x dikuadratkan. Bukan X min mu yang dikuadrat. Kalau varian dari X saja ya. Kalau kovarian itu pasti 2 ya. Nah, sekarang varian. Varian itu apa? Apa sih sebenarnya kalau kita bilang, oh variannya besar, oh variannya kecil. Maksudnya bagaimana itu?
Saya punya contoh. Ini ada data seperti ini. Distribusinya ya. Ada data yang distribusinya seperti ini. Oke, kira-kira ini saya punya varian 1 ya, ini data 1, ini data 2. Varian 1 itu lebih apa? Lebih besar atau lebih kecil daripada varian yang kedua? Bagaimana? Oke. Banyak yang kedua. Oke, banyak yang kedua ya. Nah, kenapa? Karena varian itu sebenarnya adalah berapa sih jarak rata-rata total ya terhadap nilai rataannya. Jadi kalau misalkan nilai rataannya di tengah-tengah begini ya, berarti ini dia datanya lebih banyak kan yang menyebar di kiri rataan dan di kanan rataan gitu. Jadi datanya semakin bervariasi, variasinya besar. Kalau untuk data yang pertama, rataan di sini. Nah, jarak antara rataan ke data-data lain itu tidak terlalu besar variasinya gitu. Jadi bisa dinyatakan ini cenderung homogen, ini cenderung heterogen. Tapi sebenarnya masih ada tes lagi gitu ya. Tidak langsung dari grafik kita nyatakan ini gitu. Harus ada lanjutannya lagi ya. Oke. Nah, itu kalau varian ya. Bagaimana kalau ini berarti apa? Bagaimana sih varian Y yang setelah X itu terjadi gitu kan. Nah, rumusnya apa? Ekspektasi Y kuadrat X ya min E dari ekspektasi X yang di kuadrat. Ya, sebenarnya ini mirip ya dengan kovarian ya. Varian dari X. Kalau varian dari X apa? X min ekspektasi ya, ekspektasi dari X min mu yang di kuadrat ya, gitu. Ini adalah X yang mirip dengan X, ini dengan mu gitu. Kalau misalkan kovarian X, Y apa? Kovarian X, Y itu adalah ekspektasi dari X min mu dikali Y min mu. Ini punya Y, ini punya X gitu. Ya. Nah, ini varian Y yang diakibatkan oleh X. Ya. Jika X dan Y merupakan variabel acak yang mempunyai distribusi bersama, maka bisa dikatakan apa? Bahwa varian Y itu akan sama dengan ekspektasi ya. Ini dalam kurung dulu, kerjakan dulu variabel dari Y setelah X, ditambah varian Y setelah X. Gitu. Nah, ini dari mana? Kita buktikan dulu ya. Ini saya hapus ya. Oke, bukti. Nah, tadi kita punya rumus dari varian ya. Ekspektasi dari X. Iya. Oke, kita mulai dari mana dulu nih? Varian dari Y. Setelah X dibuktikan nilainya ini. Kita mulai dari sini dulu. Varian dari Y itu sama dengan ekspektasi dari apa? Y kuadrat. Ya. Y kuadrat X. Maaf. Aduh. Salah tulisannya. Oke. Ini dari yang kompleks dulu ya. Varian Y setelah X itu akan sama dengan ekspektasi dari mana tadi? Y kuadrat X ya. Ya, kita jangan gunakan definisi ini, gunakan dari definisi yang awal.
Kan kalau ekspektasi X apa? Ingat, ekspektasi dari X itu kan ini kan X kuadrat X min mu kuadrat ya. Gitu. Nah, sekarang kita ganti. Oh, ininya Y X, berarti apa? Y setelah X ya, dikurang. Mu kan sama dengan ekspektasi ya. Ekspektasi Y setelah X. Setelah ini kita kuadratkan. Nah, ini masih dalam bentuk ekspektasi. Oke, sekarang kita keluarkan. Nah, ini jadinya apa? Ekspektasi dari Y kuadrat X ya. Ini kan kalau A min B dikuadrat jadi apa? A kuadrat min B kuadrat A kuadrat min 2B plus B kuadrat ya. Oke, berarti ini min 2 kali Y setelah X. B-nya apa? B-nya adalah ekspektasi Y setelah X ya. Nah, ditambah apa? B kuadrat. Berarti ekspektasi Y setelah X ya, yang di kuadrat. Nah, ini masih dalam bentuk. Nah, sekarang kita keluarkan. Kita keluarkan masing-masingnya. Oke, ini akan menjadi ekspektasi dari Y kuadrat setelah X ya, min apa? Kalau ekspektasi duanya ini tidak kita pakai ya, berarti ini kan sebenarnya adalah apa? Ekspektasi Y setelah X ya, kemudian kita kuadratkan. Ya, ini sebenarnya tinggal ini hilang. Jadi satu kan konstanta. Berarti tinggal min, bukan min sih, ini ekspektasi juga. Ini kan min 2, katakanlah min 2x kuadrat ditambah x kuadrat kan. Jadinya apa? Min x kuadrat kan ya. Nah, ini anggaplah min x kuadrat. Sehingga apa? Varian Y setelah X akan menjadi ini kan. Ya enggak, kalau misalkan kita pindah ruasnya, varian dari Y, bentar, ini varian dari Y kuadrat X min oh ya, ini ya, kita buktikan ini. Ya, terbukti ya. Ini definisi dari yang pertama itu, kita bahas tentang ekspektasi. Oke, lanjut. Nah, ada yang membacakan dulu untuk latihan nomor 2? Atau bahkan ada yang mau mengerjakan? Siapa? Ya, silakan. Atau membacakan dulu tidak apa-apa. Aduh, suara saya serak dari pagi mengajar. Bu, Mbak, mau membacakan, Bu. silakan. Apa tadi? Rahmi. Ya, silakan Rahmi. Misalkan X dan Y merupakan variabel random yang mempunyai PDE bersama. Fxy sama dengan 1/72. X plus 2Y. X sama dengan 0, 1, 2, 3. Y sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Tentukan varian X setelah Y. Oke, tentukan varian X setelah Y. Berarti kita gunakan definisi yang ada di definisi 3 ya. Varian X setelah Y itu sama dengan apa? Ekspektasi X kuadrat bersyarat Y dikurangi ekspektasi X kuadrat bersyarat Y dikurangi kuadrat dari ekspektasi X bersyarat Y. X bersyarat Y, ini ya. Dikuadratkan. Ya. Oke. Terus kita cari apa dulu nih dari sini? Ekspektasi dari X kuadrat Y ya. Cari dulu. Pertama, cari dari ekspektasi X kuadrat setelah Y. Rumusnya apa? Ini kan diskrit ya, berarti sigma X kuadrat ya, F X, Y. Kalau ekspektasi dari X
kan X kuadrat ya. Fx gitu. Nah, ini kan masukkan X kuadratnya berapa dari sini? Mulainya. Kan sigma ya, berarti kita jumlahkan semuanya. Oke. S kuadrat di sini kita tuliskan dulu S kuadrat ya. Fx, y-nya berapa? Yaitu dari 1/72 dikali X plus 2Y ya. Gitu. Di sini batasnya siapa? X apa Y? Yang kita ubah. Di sini batasnya yang X apa Y? Kira-kira. Cari marginal Y dulu. Apa, Katir? Ini sigmanya dari X apa dari Y? Kan ada dua batas ya. X ini atau ini. Oke. Ini kan kita yang X ya. Kenapa? Karena kita melihat ekspektasi dari si X gitu. Berarti sini batasnya dari X. X-nya berapa? 0 sampai 3 ya. Oke. Kita ini dulu. Berarti X ini 7 saya taruh sini. S pangkat 3 ditambah S 2 S kuadrat Y ya. Gitu. Bentar. Ada yang kurang nggak? S kuadrat ditambah sigma S kuadrat X setelah Y. Sebentar ya. Tadi salah. Kan ada yang miss ya. Par X kuadrat Y sigma S kuadrat ini bukan Fx, Y ya, tapi Fx setelah Y. Oke, berarti ini Fx setelah Y ya. Oke, karena dia itu ada syaratnya. Nah, berarti ini S kuadrat, Fx setelah Y apa? Fx, Y dibagi dengan marginal dari Y ya. Atau HY. Oke. HY-nya sudah ada belum di sini? Sudah ada belum HY-nya? Belum, Bu, harus dicari terlebih dahulu. Dicari ya. Ini kita tulis dulu Fx, Y-nya X ditambah 2Y HY. Nah, cari dulu nih HY-nya. Cari HY. Rumusnya apa kalau marginal dari Y? Sigma dari X dari X 0 sampai 3. 0 sampai 3. Kemudian apa? F, Y. Y. Tidak perlu kasih dx ya, karena di sini diskrit. Kalau continue baru integral dari batas bawah batas atas Fx, Y dx. Jadi kita masukkan berarti 1/72 ya. Sigma dari X sama dengan 0, berarti 1/72 dikali X ditambah 2Y. Berarti jadinya HY itu menjadi 1/72-nya saya taruh di luar. Ya, kita substitusi X-nya. X-nya mulai dari 0, berarti 0 ditambah 2Y ya. Ditambah 1 ditambah 2Y, ya enggak? Ditambah lagi 2 ditambah 2Y, ditambah 3 ditambah 3Y. Ya, berarti 1/72, 1 tambah 2 tambah 3, berarti 6. Ditambah berapa? 2 tambah 2 tambah 2 tambah 3. Berapa? 2 tambah 8Y. 8Y. Berarti 6 plus 8Y dibagi 1/72. Dibagi 72. Oke, apa lagi yang perlu kita cari? Ekspektasi X setelah Y ya. Ekspektasi, ini cari
ekspektasi X setelah Y. Apa rumusnya ekspektasi X setelah Y? Tinggal kita ganti saja ya ini. Sigma dari X ya. Fx setelah Y. Berarti ini apa? X-nya dari 0 sampai 3. X sama dengan 0 sampai 3. Fx setelah Y apa? Fx, Y dibagi HY ya. Oke. Jadi di sini sigma X sama dengan 0 sampai 3 X. Kemudian Fx, Y-nya adalah 1/72 dikali X tambah 2Y. Terus apa lagi? Dibagi dengan 1/72, 6 ditambah 8Y ya. Ini bisa kita coret. Berarti ini menjadi apa? Kita langsung saja ya. Kita substitusi X-nya. Atau kita sederhanakan dulu. Berarti ini X kuadrat ditambah 2XY. Dibagi dengan 6 ditambah 8Y. Kita substitusi dari 0. Berarti berapa? 0. Ya, saya buat ya. 6 plus 8Y paling keluar. Berarti ini kalau X-nya 0, berarti 0 ditambah 0. Kalau X-nya 1 ditambah 2Y ya. 1 ditambah 2Y. Kalau X-nya 2 berapa? 4 ditambah 4Y ya. 4 ditambah 4Y. Kemudian kalau X-nya 3, berarti 9 ditambah 6Y. Oke, sehingga ini akan menjadi 6 plus 8Y sama dengan berapa? 14 ditambah 12Y ya. Oke, nanti tinggal dikuadratkan. Oke, sekarang belum kita dapat adalah ekspektasi X kuadrat Y. Nah, apa tadi rumusnya? Ekspektasi dari X kuadratnya. Sigma ya, dari X kuadrat. Ya, X kuadrat di X pangkat 3 ya. Pangkat 3 ditambah 2 X kuadrat Y. Kemudian dibagi HY-nya adalah 6 plus 8Y. Sebenarnya ada 1/72 ya. Ini juga sebenarnya ada 1/72. Nah, ini kita coret. Oke, ini batasnya adalah X. X-nya dari 0 sampai 3. Sudah kita substitusi. 1/6 plus 8Y. Kalau X-nya 0 berarti 0. X-nya 1 berarti 1 ditambah 2Y. Kalau X-nya 2 berarti 8 ditambah 8Y ya. Kemudian ditambah X pangkat 3. 3 kali 3, 27. Ditambah 9 kali 2, 18Y. Oke, ini dapatnya 36 plus 28Y per 6 plus 8Y. Nah, jadi ekspektasi varian ya. Varian X setelah Y, kita masukkan saja. Ekspektasi X kuadrat Y dikurang ekspektasi X setelah Y yang di kuadrat. Oke. Tinggal kita masukkan 36 ditambah 28Y dibagi 6 ditambah 8Y dikurang 1/6 plus 8Y. Ya, ini kita kuadratkan karena perkaliannya bentuknya 14 ditambah 12Y kuadrat. Nah, itulah. Oke. Ada ditanyakan dulu sampai sini? Izin bertanya, Bu. Ya, Bedanya silakan. kovarian sama varians itu apa, Bu, dari rumusnya? Oh ya, kalau varian itu hanya melihat bagaimana misalkan varian Y ya. Varian Y berarti kan nanti ada data Y ya, ada Y1, Y2, Y3, Y4. Nah, kalau kita cari dulu rataan dari Y dulu. Ya, nanti ada penyimpangannya kan. Kalau misalkan misalnya ini ada Y ya.
Ada Y1, ada Y2, ada Y3, ada Y4 gitu. Nah, misalkan kita nanti dapat rataannya ya, mu dari Y. Nah, berapa gitu. Nah, kalau misalkan rataan dari Y itu kan, kalau kita menggunakan distribusi normal ya, yang ada di ADS itu kan mu biasanya di sini ya, di tengah mu-nya 0. Nah, kalau varian itu adalah melihat seberapa jauh jarak data-data itu terhadap nilai dari rataan. Jadi misalnya nih, rataan Y-nya adalah 2 gitu ya. Rataan realnya ya, 0 itu kan maksudnya simetrisnya gitu. Nah, ratanya 2, ternyata ada data yang sangat jauh, ada di 10, ada yang di 8, ada yang bahkan di minus 10, kayak gitu kan. Nah, itulah yang disebut dengan varian. Bagaimana ukuran dia terhadap jarak rataan dari data itu. Kalau varian X ya berarti tadi dulu rataan X di mana. Nah, seberapa jauh sih data-data X itu menyebar terhadap si rataan X itu gitu. Ya. Oke, satu lagi apa tadi? Varian dengan kovarian. Kovarian proses itu Oke. Kalau bentar. Kalau kovarian berarti dia melihat bagaimana independensi ya antara variabel satu dengan variabel lain. Misalnya kovarian X dan Y itu 0, artinya kovarian nilai X dan Y itu saling independen satu sama lain. Melihat seberapa besar independensi ya kalau varian. Kalau korelasi, dia lebih menentukan misalnya apakah X itu mempengaruhi terhadap Y gitu. Variabel bebasnya seberapa kuat mempengaruhi nilai variabel terikatnya, itu korelasi. Kalau varian itu tadi bisa dilihat dari hubungan apakah dia itu saling independen gitu ya. Terus bisa juga dilihat dari apa ya, hubungan apa ya bahasa ininya. Misalkan X sama Y gitu. Kalau misalkan X dan Y sama-sama naik gitu ya, berarti kovariannya itu bagus gitu. Nah, korelasinya positif gitu. Jadi dari grafik ini, misalkan ini ada X ya, ini ada Y. Kalau misalkan dia korelasi ya, nya positif, berarti dia seperti ini. Oke, korelasinya bagus. Nah, kalau misalkan varian itu kalau X naik, apakah Y naik juga gitu ya? Itu yang disebut dengan kovarian. Kalau relasi, seberapa besar X-nya mempengaruhi nilai Y gitu. Begitu ya, kalau varian. Pasti kalau kovarian ada 2. Tidak mungkin kovarian hanya 1. Karena apa? Karena kovarian itu pasti melihat antara 2 peubah. Kalau misalkan varian itu pasti hanya 1 variabel yang dianalisis gitu. Oke. Bagaimana? Terjawab? terjawab. Ya. Ya. Kemudian, nah kita masuk bagaimana sifat rata dari kombinasi linear ya. Linear itu kan kalau kuadratnya 1 ya, pangkat terbesarnya gitu. Jadi persamaan garis yang linear itu apa? Y sama dengan AX ditambah B ya. Di mana A ini adalah faktor yang menentukan bagaimana hubungan X dengan Y, seberapa kuat pengaruhnya. Kalau B berarti saat nilai X-nya itu adalah 0 ya. Gitu. Nah, kalau misalkan kita memiliki suatu persamaan ya. Cari ekspektasi dari AX tambah B. A itu adalah sebuah koefisien. Bisa 2 ditambah X gitu ya. Atau lain sebagainya. Bentar. Oke. Nah ini, kalau misalkan kita memiliki ini ya, sebenarnya kan ini dijabarkan dari ini dulu ya. Ekspektasi AX ditambah B itu sebenarnya adalah AX ya ditambah E dari si B. Nah, kalau dia itu ekspektasi dari sebuah konstanta adalah konstanta itu sendiri. Beda nanti kalau varians ya. Kalau varians terhadap konstanta itu adalah 0 gitu ya.
Sedangkan kalau dia ekspektasi, perkalian antara koefisien dengan variabel, variabelnya keluar. E dikali dengan X. Ini jadi B, gitu ya. Nah, misal nih, kalau A-nya 0, maka ini akan menjadi apa? Kalau misalkan X-nya 0, maka dia ekspektasi X ditambah B kan? Artinya apa? Ekspektasi X, maaf, 0 ya, 1 kali 0. Ekspektasi dari 0 ditambah B kan? Ya berarti B. Gitu. Kalau misalkan B-nya 0, maka bagaimana? Tinggal ekspektasi AX. Berarti A kali ekspektasi X kan? Gitu. Nah, ini sifat dari kombinasi linear. Nah, nanti akan saya terangkan bagaimana kalau varian. Variasi itu simbolnya sigma kuadrat ya. Kalau sigma saja berarti apa? Simpangan baku ya. Tapi yang lebih sering digunakan adalah sigma kuadrat ya. Tapi kalau di grafik itu jarang menuliskan sigma kuadrat 1 lebih besar daripada sigma kuadrat 2. Biasanya yang digunakan adalah sigma. Tapi kan sigma kuadrat itu hubungannya linear ya, bukan linear sih, sebanding gitu dengan sigma saja gitu. Jadi artinya kalau sigmanya besar, dia sigma kuadratnya juga akan besar gitu. Oke, ada yang membacakan dulu untuk teorema 2? Saya, Bu. Silakan, Alfi. Teorema 2. Ekspektasi dari jumlah atau dua atau lebih fungsi dari suatu variabel acak X adalah jumlah atau selisih dari ekspektasi fungsi tersebut. Ekspektasi dari Gx plus minus Hx sama dengan ekspektasi dari Gx plus minus ekspektasi Hx. Oke. Jadi kalau misalkan ekspektasi dari sebuah fungsi ya, kalau ditambahkan berarti ini akan seperti ini ya, dipisahkan dulu, ini juga dipisahkan gitu. Kemudian kalau dia itu bentuknya adalah join variabel, ada F, Y ya, sama, dia juga dipisah dulu nih. Atau boleh langsung dijumlahkan juga nggak apa-apa. GS, Y berapa ditambah HX, Y gitu kan. Nanti yang F dengan X, yang X dengan X kuadrat gitu ya. Oke. Teorema yang keempat. Jika X dan Y merupakan variabel acak yang saling bebas, maka berapa ekspektasi kalau X dikali dengan Y ya. Kemudian rho itu sigma ya. Berarti kovarian ya, kovarian dari X Y. Bukan kovarian. Akar kovarian dari X Y. Oke. Bagaimana kalau misalkan kita punya ekspektasi X dikali Y? Jadinya apa? Diskret apa kontinu? Diskret dulu aja. Apa? Ekspektasi X dikali Y. Berarti X, Y, sigma, Bu. Ada Sigma. Sigmanya ada 1 atau 2? Ada 2 ya, karena ini X, Y. Berarti ini batasnya si X, ini batasnya dari si Y. Kemudian apa lagi? Ada X ya, ada Y. Kemudian sini ada F, X, Y ya, gitu. Atau juga boleh ekspektasi X, Y itu kalau ada ekspektasinya ya, ekspektasi X dikali ekspektasi Y. Kalau nilainya ada. Misalkan ekspektasi X 2, ekspektasi Y 3 itu langsung bisa dikalikan. Oke, sekarang kita ke korelasi. Kalau ke korelasi itu lebih menunjukkan ya apakah X dan Y itu saling berrelasi, berarti satu naik itu berarti korelasinya positif. Kalau satu naik, satu turun, berarti dia korelasinya negatif gitu. Ya, karena ini maaf, bukan korelasi, ini kovarian ya. Kalau kovarian itu kan diambil dari apa? Rho dulu deh, korelasi. Ini adalah kovarian dari X, Y dibagi dengan apa?
do X kali do Y ya, gitu. Nah, sehingga do X, do XY, do XY, covarian X sama Y, bentar, covarian X sama Y, do X, di mana rho itu adalah koefisien korelasi ya. Rho itu adalah koefisien korelasi. Nilainya antara berapa, masih ingat? Antara min 1 sampai 1 ya. Kalau dia mendekati 1 berarti korelasinya kuat. Kalau mendekati 0 korelasinya tidak kuat atau lemah. Kalau mendekati 1 itu berarti sama-sama naik nih korelasinya gitu. Kalau misalkan mendekati min 1 sama-sama turun, tapi kan korelasinya kuat kan gitu. Kalau mendekati 0 berarti dia tidak saling berkorelasi gitu. Kemudian kalau misalkan dia tidak ada korelasi nih, misal rho-nya itu adalah 0 ya, gitu. Maka si ini juga 0 kan ya, maka kovarian dari X, Y itu akan sama dengan, sebentar, ini sigma X, sigma Y, kalau 0 berarti korelasinya ini akan menjadi 1, do X, Y, gitu. Nilainya berapa? Nilainya juga akan 0. Gitu. Karena kan ini 0 ya. Gitu. Bisa jadi ini atau ini yang 0. Oke. Next, ada yang tanyakan dulu sampai sini? Next ya. Diingat-ingat ya, kalau kovarian itu tadi menunjukkan apa? Seberapa jauh dua variabel itu berubah secara bersama-sama. Apakah nanti X-nya berubah bersama-sama dengan Y, sama-sama naik atau sama-sama turun. Nah, itu korelasinya mendekati 1 atau min 1. Tapi kalau satu naik, satu turun, berarti dia kovariansinya itu mendekati 0 gitu ya. Kalau korelasi, dia menunjukkan bagaimana sih pengaruh X ini ke Y gitu ya. Jadi kalau kovarian kita belum tentu menganalisis, oh pengaruh X terhadap Y itu ini gitu. Tapi kalau korelasi berarti kita harus menganalisis sebenarnya si X ini mempengaruhi seberapa besar sih terhadap Y. Itu namanya korelasi, namanya relasi hubungan kan gitu. Tapi ko berarti antara dua kan. Gitu. Nah ini ada contoh soal lagi. Misalkan X itu adalah variabel acak dengan fungsi kepadatan. Berarti ini variabelnya acak yang kontinu. Oke. Dia fungsinya ada 2 kali 1 min X dari 0 sampai 1 dan angka 0 untuk X lainnya. Hitunglah berapa nilai harapan dari GX. Berarti apa? E dari GX. Nah, kita masukkan nilainya apa? Integral ya. Maaf. Kita masukkan dulu. Karena kita harus jabarkan dulu ya. Oke, berarti apa ekspektasi dari GX itu apa? 2X kuadrat ditambah 1 ya. Oke, nah ini kan sama saja dengan ekspektasi 2X kuadrat ditambah ekspektasi 1 kan. Oke, berarti apa menjadi 2 kali ekspektasi X kuadrat ditambah 1 kan. Ya, kita cari apa? Ekspektasi dari X kuadrat. Oke, ekspektasi dari X kuadrat tadi apa? Kalau dia continue, apa? Ayo. Integral S kuadrat fx dx. Nah, di sini karena dx berarti batasnya antara 0 sampai 1. Nah, masukkan 0 sampai 1 S kuadrat. Nah, ini boleh ya saya jadikan saja 2
min 2x ya. Oke, hasilnya apa? Berarti 2x kuadrat min 2x pangkat 3. Oke, hasilnya berapa? Integralnya. Berapa ini? Ayo harus semangat. Saya panggil kalau gitu. Nah, itu Bu, berarti integralnya itu 2/3 X pangkat 3 dikurangi setengah X pangkat 4 batas 1 sampai 0. Setengah X pangkat 4 batas 0 sampai 1 ya. Ini tadi. Ayo selain Fatir sama siapa tadi? Jaki, terus siapa lagi? Aktif ya. Oke. Hasilnya apa nih? Berapa? 2? Pasti kalau 1 sama 0 nggak ngaruh ya. Ini 1 min 1/6. Oke, berarti 1/6 ya? 1/6. 1/6. Oke, jadi apa? Ekspektasi dari GX masukkan 2 dikali 1/6 ditambah 1. 1/3 ditambah 1, 4. 4/3 ya. Oke, yang ditanyakan dulu yang ini. Oke. Next. Oke. Hitung berapa varian ya. Berarti ini var sebenarnya. Di mana GX-nya adalah 2x plus 1. Oke, ini varian dari GX. Oke, apa rumus dari varian? Varian, tulis dulu aja ya. 2x ditambah 1 kuadrat ya. Berarti kita jabarkan dulu. 4x kuadrat ya ditambah 4x ditambah 1. Oke, ini saya tuliskan dulu sifat-sifat dari varian ya, biar nanti gampang. Sifat-sifat dari varian. Oke, yang pertama, kalau kita varian dari X ya, itu sama dengan apa kemarin? Ekspektasi dari X kuadrat dikurang ekspektasi dari X yang di kuadrat. Kalau varian dari konstanta, itu nilainya 0. Kalau ekspektasi dari konstanta, berapa? Yang E dari C. Berapa? Ya, nilai C sendiri ya. Seperti ekspektasi 1 ya, berarti 1. Kemudian, kalau varian dari C dikali X, itu C kuadrat varian dari X. Nah, X-nya nanti bisa dijabarkan dengan ini. Ya. Kemudian, kalau varian X ditambah Y, ya, itu akan sama dengan varian X ditambah varian dari Y, ditambah 2 kali kovarian X, Y. Lihat ya, kalau var pasti 1 nih. Kalau kovarian pasti ada 2 buah variabel. Ya. Oke, sekarang kita masukkan. Berarti ini akan menjadi varian dari 4x kuadrat ditambah varian 4x ditambah varian dari 1 ya. Oke, varian dari 4x kuadrat apa? Apa? 4 dikali var X kuadrat. 4 dikali var X. Kalau C keluar jadi apa? Jadi C kuadrat ya. Kalau varian, kalau ekspektasi dia bisa keluar. Berarti ini 16 dikali varian dari X kuadrat ditambah 4 kuadrat, berarti 16 ya. Varian X ditambah varian dari 1 berapa? 0. Iya, 0. Oke, nanti dicari ini ekspektasi dari X pangkat, sebentar. Ini kuadrat ya. Belum. 16 var X kuadrat tambah 16 varian X ditambah 0. Oke, kita jabarkan. Varian dari X kuadrat ini adalah apa? Ekspektasi ya. Dari masukan ini kan, ngikutin
ekspektasi dari X pangkat 4 dikurang ekspektasi dari X kuadrat ya, yang di kuadrat ya. Oke. Ekspektasi X kuadrat. Kita masukkan nilainya. Berapa tuh ekspektasi dari X pangkat 4? Rumusnya apa kalau ekspektasi X pangkat 4? Apa? X pangkat 4 dikali dengan X. Ini ada sigmanya. Kalau ekspektasi X kuadrat berarti apa? Sigma dari X kuadrat dikali dengan Fx. Ya, kemudian baru nanti di kuadrat. Kita masukkan sigma X pangkat 4 berarti min 3 pangkat 4. Fx-nya berapa? 1/6. Ditambah 6 pangkat 4 dikali setengah ditambah 9 pangkat 4 dikali 1/3. Dikurang berapa ini? Min 3 kuadrat dikali 1/6. Min 3 kuadrat berapa hasilnya? 9 atau min 9? 9, Bu. 9 ya, kecuali kalau dia yang gini. Nah, kalau ini baru, ini kan 3 kuadrat baru dikali minus kan, kalau kan minus 3 yang di kuadrat ya. Oke, berarti min 3 kuadrat dikali 1/6 ditambah 6 kuadrat kali setengah ditambah 9 kuadrat kali 1/3 gitu. Nanti cari berapa. Oke. Kemudian var X cari dengan menggunakan ini ya. Gitu. Oke. Nah, itu cari ya, tinggal dimasukkan nanti ke sini. Kan nanti dapat ya, 16 dikali ini berapa. Ya, kemudian varian X kita gunakan ini kan. Gitu. X berapa nih? X dan Y itu adalah variabel random independent, bebas ya. Mempunyai joint probability distribution. Oke. Ini ada Fx, Y. Kalau misalkan X-nya 2, Y-nya 1, berarti Fx, Y-nya 0,1 ya. Kalau misalkan X-nya 2, Y-nya 5, berarti 0,1 ya, gitu. Oke. Kita diminta untuk menentukan berapa sih ekspektasi dari 2X min 3Y. Oke. Ini apa ekspektasi 2X min 3Y itu? Ekspektasi dari 2X ya minus ekspektasi dari 3Y. Berarti 2 Oke. Kita apakan ini? Diapakan dulu. Kita adanya join variabel. Kita belum ada apa itu namanya? Belum ada X. Oke, kita masukkan kalau ekspektasi X apa sih? Gimana dulu? Itu cari ekspektasi X-nya, Bu. Ya, Berarti dari sigma X dikali marginal X. ya, berarti cari dulu marginal dari X-nya ya. Kita buat tabelnya dulu ya. Oke. Ini
Kalau marginal Y berarti yang ke bawah ya. Yang ini HY kan. Oke. Kalau ini 0,1, 0,2, 0,1 berarti 0,4 ya. Ini 0,15, 15, 0,6. Yang sebelah sini ini adalah GX. Ya enggak? Coba kebalik. Ya, berarti 0,25, kemudian 0,5, 0,25 ya. Gitu. Oke, ekspektasi dari X apa? Cari E dari X. Sigma X dari apa? Marginal X. X marginal GX ya? Ini ya? Ya. Bentar, X-nya benar nggak? Kalau X-nya 2, marginalnya gimana? 0,4 ya, kebalik ya, berarti ini H, ini GX. Kalau 2 nanti nggak mungkin ke sini kan, karena rancu. 0,25 itu kan ini tambah ini, berarti ini adalah GX.